sore semuanya Sobat Selai yang menyaksikan episode slideshow kali ini. Luar biasa ya, di luar sedang diguyur hujan. Hati-hati yang mau keluar. Jangan lupa jas hujannya, jangan lupa payungnya, jangan lupa kesediaannya dibawa juga biar luntur dengan hujan yang turun. Jangan lupa jaga kesehatan juga ya, Sama jaga iman dan takwa, jaga sholatnya, Le. Ya, kalian berdua tuh jaga sholatnya gitu kan. Kamu jaga apa enggak? Ngawur, aku tuh selalu ingat Allah. Amin, puji Tuhan, luar biasa. Tapi juga kenapa harus jaga kesehatan karena banyak sekali kasus flu Singapura sekarang katanya. Itu yang kayak gimana? Flu Singapura. Kita flu tapi di Singapura. Fancy, orang kaya. Yang pastinya kita mengingatkan pada Sobat Selai semuanya untuk selalu menjaga stabilitas kehidupan yang stabil gitu ya. Dan pastinya hari ini Nisrina sama Putu dan Sobat Selai semuanya kita kedatangan bintang tamu karena kemarin tanggal 29 April itu hari tari sedunia. Dan sekarang di ISI Solo itu lagi melaksanakan kayak festival, kayak ada orang nari gitu tapi 24 jam nonstop. Serius ya? Jadi dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi. 6 malam kapan? Kemarin 6 malam kemarin sampai jam 6 pagi. 6 pagi hari ini. Betul. Luar biasa ya. Untuk memperingati Hari Tari Dunia. Ngomongin masalah tari itu kan memang sekarang sudah tidak banyak anak-anak muda yang memang tertarik ya ke tradisional gitu. Betul. Rata-rata semuanya mengikuti genre-genre seperti modern. K-pop, ya modern dan semuanya. Tapi itu sebenarnya memang pilihan ya. Bukan kita menyalahkan, tapi kalau seandainya ada anak-anak muda yang lebih ingin mengkreasikan dan mengingatkan lagi, kenapa tidak gitu loh. Dan kali ini Sobat Selai kita mendatangkan bintang tamu Maharani Putri Fabian. Ini siswi dari SMA N1 Singosari yang pastinya hari ini sudah hadir. Boleh diberikan tepuk tangan. Halo Rani, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Amin. Kita tadi turun dari Kayangan. Betul. Seperti bidadari loh. Singosari. Kayangan Singosari. Nah. Peruput gitu ya. Ngomongin tari ya, sebelum kita bertanya yang lebih dalam lagi, ini baju yang kamu pakai ini baju tarian apa dan dari mana? Tarian Banyuwangi. Oke. Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Dan ini ada oprak dan ada kembang goyangnya. Apa namanya opera? Omprak. Oke. Jadi nanti mau membawakan kayak tarian khas Banyuwangi berarti ya. Oke. Kita masuk ke Raninya dulu. Sejak kapan dirimu menyukai tari-tarian ini? Kalau tertarik dari tari itu aku mulai TK. Sejak kecil ya? Ya. Awalnya gimana? Awalnya itu dipilih buat ini perpisahan. Oke. Nah, itu ada seleksi. Terus pertamanya itu belum tertarik. Terus diajari sedikit-sedikit. Terus akhirnya kok seru, enjoy. Terus akhirnya lanjut deh. Terus naik SD kelas 1 itu ikut sanggar. Oke. Sanggar di Sukun. Namanya Budi Ayoga. Iya tahu. Mami Budi. Budi Ayoga. Ya. Tapi nggak bertahan lama, cuma nggak sampai 1 tahun. Ya nggak sampai deh. Oke. Terus pindah rumah ke Mendit. Terus itu di Mendit SD kelas 2 itu cuma ikut ekstrakurikuler. Tari tradisional. Ya. Tapi tetap ya, maksudnya kayak konsisten dia dari kecil sampai sekarang itu tetap mendalami tari. Jadi Betul. dimanapun ikut tuh kayak ekstrakurikuler ikutnya nari, les ikutnya nari. Udah happy ya terjun ke sana ya. Tapi berarti waktu TK itu waktu seleksi ya tari tradisional ya? Ya. Terus apa yang membuat akhirnya Rani pengen deh ikut sanggar, pengen deh melebarkan sayap di dunia tari? Awalnya itu lihat video-video kan Kak. Video apa? Video tari. Iya, video tari. Oh ya. Di YouTube itu sering lewat. Terus kok seru. Kakaknya cantik-cantik kan bermake up. Bukan kalian. Malu. Yang di video. Ya itu, terus kakaknya cantik-cantik, bajunya bagus-bagus. Terus akhirnya saya tertarik, terus coba-coba belajar sedikit-sedikit. Belajar itu yang langsung ke sanggar itu? Masih lihat video dulu, terus ikut yang ekstrakurikuler. Kalau untuk yang sanggar sekarang itu baru mulai kelas 10 kemarin. Itu di 1 tahun ya? Iya.
Tapi dari keluarganya Rani ada basic penari nggak? Seniman gitu. Nggak ada, mama cuma nari ya kayak mengisi-ngisi ada aja. Tapi nggak yang sering Kayak gitu. cuma nari-nari doang gitu. Ya. Tapi mama juga nari ya. Bukan penari tapi cuma ya kalau ada Karnaval. nggak tahu kalau Agustusan. ya paling Kayak seperti gitu. itu. Berarti perjalanan sudah mulai TK kecil ya, loh. TK ya. Ya. Ngomongin masalah tarian, ini kan kalau pandanganku ya, Ya. ada tarian yang dalam tanda kutip sekarang lagi hype, rata-rata semuanya Banyuwangi dibawa ke kota-kota selain Banyuwangi gitu. Nah, menurut Rani sendiri, apakah Rani juga sempat belajar tarian khas Kota Malang atau khas Surabaya, Daerah atau lainnya gitu lah. gitu? Kalau Malang sudah pasti, soalnya kalau yang di ekstrakurikuler pasti yang didulukan yang dari asal kota kita. Oh, iya. Contohnya Bapang. Oke. Itu sudah sering kalau Bapang, soalnya rata-rata di daerah Malang kalau ada job atau ada nikahan itu biasanya mintanya Bapang. Buat tari penyambutan ya. Iya betul. Oke. Itu. Terus kalau selain Malang dan Banyuwangi yang sekarang mau dibawakan, udah daerah mana lagi yang dipelajari tariannya? Saya masih belajar yang daerah Kalimantan. Oh. Kenapa? Iya. Kenapa kok Kalimantan? Soalnya saya Ya, tarian lahirnya di Kalimantan. Kalimantan. Apanya? Lahir saya di Kalimantan. Oh, B apa? Pian sungguh mempesona. Iya. Nanti ya Om. Hai. Oh, berarti aslinya tuh Kalimantan. Iya, tapi cuma lahir aja di sana. Berarti orang tua itu apakah ada dari Kalimantan juga atau Nggak memang ada. sem- Jawa semua. Oh, berarti terus pindah ke sana, terus kamu lahir di sana, terus balik lagi ke Jawa gitu. Oke. Apa yang membuat kamu tertarik tarian Kalimantan gitu? Dia tarinya gemulai, tapi saya belajarnya pelan-pelan karena kayak kalau dibuat di Jawa itu kalau dibuat pementasan kayak ngebosenin. Soalnya musiknya slow banget. Iya. Kan. Kayak kamu tadi gimana? Ini kan? Ya. Ini tariannya pakai bulu-bulu kan? Ya. Coba dong kok gak Apa dia menggambarkan apa sih? Burung. Iya. Kicau. Bukan, gaspol banget dong. Kok ada bulu-bulunya berarti kalau dari Kalimantan itu dia lebih mencerminkan apa Jadi sebenarnya? burung Kayaknya gitu. ada burung yang khas Kalimantan. Iya, itulah apa yang dia kalau seandainya sudah Cendrawasih. menikah, itu kan Papua. Kalau sudah menikah, bukan menikah ya hewan itu ya, apa ya? Sudah kawin. Si betinanya itu ditaruh di dalam pohon terus dikasih bolongan sak mini gitu loh. Oh, jadi nanti ngincak. Lupa nama burungnya. Cuman memang itu yang membuat Rani tertarik ya akhirnya. Tapi ngomongin kembali lagi ke tarian Jawa Timur, tari Banyuwangi, terus tarian Jawa. Menurut Rani, tari mana sih yang agak sedikit rumit gitu? Tari Banyuwangi. Kenapa? Kenapa? Itu? Soalnya gerakannya itu lincah, tapi harus tepat. Lincah harus tepat. Ya, musiknya tuh cepat. Oke. Iya. Gitu. Tapi kalau Malang berarti cenderung apa? Kalau Malang itu tegas. Oh, ada ininya Tapi kayak sendiri-sendiri ya. musiknya lebih slow ya daripada tarian Banyuwangi. Kalau Malang. Malang itu lebih apa ya? Kalau Bapang itu kan gerakannya cowok banget kan. Nah, itu harus tegas. Kalau Banyuwangi itu lebih ke ciwi-ciwi yang Centil. Iya, centil. Oh, cekil. Ya. Gitu. Kalau Kalimantan lemah gemulai slow gitu ya. Tapi pernah tertarik untuk mempelajari atau mendalami tarian Bali nggak sih? Bali pas itu pernah. Terus Tapi buat matanya itu agak susah, Kak. Soalnya harus cepat. Tajem gitu ya. Iya. Tapi Terus kalau untuk melontarnya gerakannya masih kurang. dia sama-sama kayak Malang kah atau sama kayak apa atau ya memang dia punya Dia cita lebih main rasanya ke sendiri? mata kalau Bali. Tapi Rani sendiri perjalanan mulai TK sampai sekarang kelas 2 SMA ya. Iya. Itu sudah sering ikut lomba-lomba tari-tarian kah atau selama ini hanya sebagai performance saja? Kalau saya lebih ke performance. Oke. Tapi pernah nggak sih kayak ikut-ikut lomba gitu, lomba tari? Ikut yang pas itu ikut FLS. Nah, FLS, oke. Itu beregu tapi ya. Cuma berdua kalau SMA. Mewakili
Sekolah gitu ya, di ajang nasional kan ya. Betul. Regional nasional ya. Tapi itu masih yang seleksi se-kabupaten. Oke, regional berarti. Iya. Apa yang ilmu apa yang Rani dapatkan dari ikut event FLS itu? Lebih ke latihannya itu terus-menerus gitu Kak. Terus kan saya ikut organisasi, jadi agak harus mengatur waktu dengan tepat biar nggak capek banget. Nah, anak sibuk ya, anak sibuk. Rani kan sekarang sudah profesional, katakanlah sudah sering datang diundang oleh para tamu undangan yang terhormat. Ingat gak sih Rani pertama kali fee yang diterima gitu? Berapa? Yang profesional. Fee-nya pas itu 100. 100.000 ya? Itu sudah harus kelengkapan sendiri? Beda. Oh, beda. 100 itu untuk sendiri. Oke. Untuk kostumnya dan make up itu biasanya 150 sampai 200. Berarti sudah ada press list nih ya, Iya. gitu. Nah, perjalanan lama sekali sekarang sudah menekuni tarian Banyuwangi. Rani sendiri belajar tarian Banyuwangi, apakah hanya tarian Banyuwangi satu itu saja? Kan saya yakin mungkin di setiap daerah pasti akan banyak sekali tarian-tarian gitu. Apakah memang fokus ke sini saja atau ada tarian lagi tapi masih dari Banyuwangi? Ada. Kalau ini kan namanya tarian kembang goyang. Kembang goyang. Itu ada lagi saya namanya tarian jejer jaran dawuk. Jejer jaran dawo, ya. Betul. Nah, ngomongin masalah tari-tarian ya, itu kan masih apa ya? Berkesinambungan dengan sisi magis atau mistis gitu. Ya. Biasanya kan seorang penari kalau seandainya mau perform atau mau apapun itu kan ada ritual tertentu gitu. Apakah Rani juga sempat belajar ke arah situ atau hanya sekedar tari saya harus belajar saja tanpa harus masuk ke dunia magisnya atau mistisnya? Kalau saya lebih ke tariannya aja. Tariannya aja. Soalnya kalau masuk ke magisnya masih belum berani. Tapi pernah punya pengalaman sesuatu hal dalam tanda kutip yang di luar Naila nggak sih? Di luar Nurul dong, kok Naila. Naila nggak ngapa-ngapain. Teman saya itu ada Kak, yang kayak pas habis perform, Ya. itu kayak ada yang masuk. Padahal setelah perform. Iya. Terus saya lihat dia ngaruhnya ke dirinya apa waktu itu? Assalamualaikum warahmatullahi Bukan langsung itu. Jangan Kelupaan. konsumsi. Dia lemas. Lemas ya. Soalnya yang masuk itu cewek katanya. Tapi Rani percaya nggak sih dalam tanda kutip ya, saat katakanlah kita menari terus ada satu entitas yang masuk ke diri seorang penari itu akhirnya merubah entah itu auranya atau mimiknya. Kamu sendiri percaya nggak? Balik. Kamu yang dibalik. Pernah nggak? Percaya ya? Soalnya pernah ada Kak. Kalau itu saya nggak pernah lihat langsung, tapi sering lewat di TikTok. Iya. Kayak pernah lihat juga ya. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Rani ya sobat Slice semuanya. Pengalaman-pengalamannya sudah dijelaskan, tapi aku juga masih penasaran gitu. Apakah Rani pernah mengalami sisi-sisi dukanya saat menjadi seorang penari? Karena kan banyak sekali kasus ya dulu kalau penari itu dianggap sebelah mata. Betul. Dan Bahkan kayaknya sampai sekarang masih ada yang kayak gitu. Jadi apa kesibukannya nari? Alah penari gitu. apa kesibukannya MC? MC. Ngomong toh. Lah kok meneng toh masa gitu kan. Nanti kita bakal ketemu lagi, balik lagi ya, bukan ketemu lagi. Di segmen kita yang kedua, jangan kemana-mana. Slide show. Balik lagi di slideshow dan juga menjawab pertanyaan dari Aryo tadi ya. Apakah Tapi sebelum ke duganya Aryo, aku masih pengen pertanyaan duganya Aryo. Pertanyaan terkait dengan suka duka menari dari Aryo Suryadio. Astagfirullahaladzim ya, tidak pantas kamu itu. Aku masih pengen itu, masih penasaran sama yang hal apa magis kalau kamu bilang yang magis. Tadi kan Rani sempat menyampaikan kalau
aku ke arah sana itu belum siap. Nah, apakah memang ada step dari seorang penari yang nantinya oke, sekarang kamu belajar gerakannya, belajar temponya, belajar ininya, tapi suatu saat kamu wajib hukumnya untuk naik level ke arah sana. Itu apakah ada kayak urutan yang pasti kah atau kayak gimana? Atau enggak sebenarnya kayak bisa aja pilihan aja wes. mau yang seni-seni aja atau mau yang kayak lebih dalam lagi. Kayak orang di bandengan tuh kan kayak dia ada di musiknya. setren apa sih pandangannya? Ya di setren. Nah, aku juga punya teman kan yang biasanya ikut jaranan. Oh kayak aku. Jadi apa, Mbak? Ya Indo. Tapi biasanya yang gitu itu nggak selalu dimasukin gitu Kak. Biasanya itu mereka cuma acting ya. Terus dia kalau ketahuan temennya malu. Aku pernah punya pengalaman itu. Kalau gini itu biar nggak malu dia nutupin mukanya pakai rambut. Jadi rambutnya dikedepanin. Padahal itu malu. Malu. Berarti kalau di dunia tari yang kamu selami ini apakah Banyak juga gimmicknya ya ternyata ya. Ya kehidupan kalau nggak ada gimmick nggak seru sih. Kayak kamu tadi kan pakai gimmick sama dia. Nah ini ngomongin. Belum selesai dia Oh ngomong iya, apa? kamu tanya apa tadi? Aku lupa. Iya, lanjut. Suka dukanya menjadi seorang penari gitu. Kalau yang aku rasa aku pernah baca threads atau di cuitan di Twitter kan rata-rata gitu. Maaf ya, ada yang pembulian secara Physically. ada yang mungkin secara abuse mentality. Betul. Gitu. Nah, Rani sendiri apakah pernah mempunyai pengalaman seperti itu? Kalau gitu tuh saya nggak pernah ngambil serius, mungkin mereka bercanda. Tapi biasanya mereka itu kayak yang sekarang lagi tren itu yang K-pop, yang Korea. Kok kamu ngambil yang tradisional sih gitu. Terus tanggapanmu apa ketika dapat omongan seperti itu? Kita kan warga Indonesia, masa nggak melestarikan budaya kita sendiri? Kelas Boleh. Ya ini segmen terakhir kita. Kirain tadi sukanya. Kalau tadi kan sebagian dari dukanya, kalau sukanya Ran apa? Sukanya bisa kemana-mana kalau nari. Oke. Paling jauh kemana? Pas itu ke Kediri. Kediri. Wow. Padahal Ini Kediri kayak itu sambil jalan-jalan gitu. iya, padahal Kediri itu ini ya banyak tarian-tarian juga seperti Banyuwangi. Nah, kamu pernah nggak sih merasa kayak contoh datang ke daerah merasa insecure? Insecure-nya mungkin iya sih Kak. Soalnya kan kayak ada yang masih kecil itu udah lihai banget. Tapi aku kok masih belum selihai dia gitu. Terus cara kamu untuk menangani sisi insecure-mu saat melihat seperti itu apa sayang? Belajar lebih rajin. Pokoknya latihan terus gitu ya. Tapi untuk jadi penari kan kayak apalagi yang udah profesional yang ngambil job ya. Dia kan pasti harus ada kayak bisa semua tarian gitu nggak sih, semua daerah gitu, menguasai semua daerah. Kalau di sanggar aku sekarang itu biasanya dibagi gitu Kak. Jadi kamu yang biasanya nanti kalau ada job nari ini, nanti yang sebelah sini ini, nanti bergantian. Oh, udah ada plottingnya gitu berarti ya. Tapi kenapa? Silakan. Tapi sekarang kan banyak tari tradisional juga yang kayak dicampur sama kontemporer. Iya. Apa sih Jadi namanya? Kontemporer. Kolosal itu kan banyak orang. Ya kontemporer. Tari kolosal itu tari yang sama banyak orang. Kalau yang dicampur kontemporer namanya kan. Nah, itu di sanggar juga gitu nggak sih, kayak bikin kan sekarang kan banyak sanggar-sanggar yang bikin tarian-tarian sendiri yang khasnya mereka Di mix itu. and match kan Ya, sendiri. Kalau di sanggarku itu biasanya lebih terkenal dengan reoknya. Soalnya reoknya itu udah berkeliling-keliling. Sudah punya nama lah ya reok dari sanggarnya Rani ini. Seperti itu. Ya namanya perjalanan ya, tapi ngomongin masalah Hari Tari Sedunia yang diperingati tanggal 29 April kemarin gitu. Apa sih harapan kamu dengan adanya setiap tahunnya itu diperingati Hari Tari Sedunia? Ini buat menginspirasi anak-anak kecil itu biar tertarik dengan tari. Soalnya tari di Indonesia itu sangat beragam sekali kan Kak. Nah itu juga lebih bagus kok dari yang di luar sana. Nggak perlu tentang dance. Tari tradisional pun itu juga bagus-bagus. Gak kalah lah ya. Gak kalah indahnya. Kenapa kok tadi bilangnya biar anak-anak kecil tertarik? Kenapa kok anak-anak kecil? Kenapa nggak kayak
anak-anaknya putu gitu, lebih spesifik gitu kan. Karena Kayak dewasa, anak dewasa, kayak orang dewasa gitu. kalau kebiasaan dari kecil itu bisa ke bawah sampai besar itu enjoy gitu Kak. Oh iya. Dia mencerminkan dirinya Dirinya. sendiri. Dari kecil kalau udah mencintai akhirnya kedalamannya besar. nggak cuma itu aja yang dipelajari gitu kan. Bisa lebih banyak lebih tarian. banyak, lebih luas lagi. Tapi sekarang Rani ini sudah kelas 2 SMA. Belajarnya mulai dari TK. Kamu pernah mengalami titik jenuh nggak sih? Aduh bosen nari, tapi aku harus tampil. Aduh aku mau latihan. Itu di SMA Kak. Baru ini dong berarti. Iya. Kenapa? Soalnya di kelas 2 ini Heeh. kalau di OSIS itu yang kelas 2 itu kayak jadi apa ya Kak? Koordinatornya. Mentor. Ya. Nah, itu harus sering misalnya kalau ada rapat, kebetulan saya PH, pengurus harian. Nah, itu harus kalau PH itu setiap ada rapat harus hadir. Oh ya. Tapi saya juga harus ada latihan buat misalnya mau perform. Nah, itu jadi mulai pagi sampai malam itu baru pulang ke rumah. Non-stop ya itu. Non-stop. Berarti pernah merasakan jenuh. Pernah Terus baru hal yang bulan-bulan dilakukan, ini. Ya. hal yang dilakukan untuk menghilangkan rasa capek itu apa? Karena kan ngomongin masalah tanggung jawab itu kan udah menjadi tanggung jawab Iya. kamu. Gitu. Apakah ada salah satu activity yang kamu skip untuk mempertahankan keprofesionalitasan itu atau gimana? Kalau di skip nggak bisa Kak, soalnya itu udah kewajiban. Soalnya sudah kita ngambil resiko, jadi dijalanin sampai akhir. Betul. Biasanya kalau lagi capek itu lebih ke ngopi. Seperti itu. Ya, berarti. Iya. Ngalcer dulu Gak ngalcer. apa-apa, itu kan bentuk ini kan untuk menyehatkan mental dari diri sendiri. Itu loh Bu In itu kadang di rumah tanya, apa sih fungsinya ngopi itu loh Bu In. Kalau jenuh itu ngopi loh Bu In. Kalau aku menjawab pertanyaannya Bu In, kan di rumah ada kopi, ya ngopi aja di rumah. Lu saset loh Bu In. Enggak dari mesin 80 juta. Kan yang dicari baristanya. Iya. Yang dicari baristanya. Berarti sekarang Rani sudah bisa ya, maksudnya mengkontrol diri sendiri, kata-kata kalau lagi capek atau Iya. kegiatan lagi banyak gitu. Nah, ini kelas 2 sekarang, habis ini kan kelas 3 gitu. Makin sibuk nggak sih? Katakanlah nanti saat sudah lulus SMA mau kuliahnya benar-benar kuliah yang jurusan tari. terfokus ke tari. Atau gitu. masuk isi itu tadi. Kalau untuk kuliahnya saya lebih minat ke ini PGSD. Oh, PGSD, pengen jadi guru. Soalnya Kayaknya kamu suka anak sukanya kecil ya? Betul. Dari tadi yang dibahas soalnya anak kecil terus dia pengen PGSD. Ya. Iya. Nanti berarti kalau jadi guru SD sekaligus jadi pelatih Betul. tari ya. Iya. Tapi untuk sekarang, apakah kamu sudah mulai untuk membuka private? Jadi misalnya nih ada saudara, tetangga atau siapapun yang ajarin private ke kamu, diterima nggak kira-kira? Kalau private masih belum ada Kak. Tapi biasanya di hari Minggu itu saya sama temenku sesanggar itu ngajar di SD Lawang. Oh enggak sih. Ekskul. Ya. Jadi Tari di sana setiap hari Sabtu kan kebetulan kalau SMA Sabtu full day. Iya. Nah, itu kita pagi jam 6 itu ke Lawang. Di sana mulai kalau di sana hari Sabtu itu full ekstrakurikuler sama bersih-bersih. Jadi jam 7 sampai jam 9 itu dibagi dua. Kelas 1 sampai 3 itu anak-anak. Kalau yang 4 sampai 6 itu yang agak Dewasa. besar. Berarti sudah mulai terjun ke dunia ngajar juga ya tari ya. Untuk kedepannya apakah kamu punya bayangan? Oh aku nanti pingin deh buka privatean kayak gitu. Bikin sanggar sendiri. Kalau pinginnya pasti pingin Kak, tapi harus cari ilmu lagi biar nggak itu aja gitu Kak. Jadi banyak relasi juga itu penting banget. betul. Soalnya kalau kemana-mana nggak ada relasi itu susah. Iya betul. Seperti itu. Kalau lapar kalau ada relasi kan enak ya. Kamu masak hari ini gitu. Oh, Kan nggak punya uang lapar gitu. Terus katanya suka anak kecil ya? Mau anak? Aduh Kak. Dua. Wah, bikin rame. Kamarku kemarin setelah ditinggal, wah. Saya capek banget. ngomongin anak-anak ini kan dia kadang masih nggak tahu ya kepinginnya apa, bisanya apa. Kalau kita mau terjun ke dunia tari, itu menurut Rani sendiri apakah ya kamu kalau mau terjun ke dunia tari paling nggak kamu
punya basicnya. Kamu nggak, kalau anaknya terlalu kaku buat kita kan ada kalau yang Ada. joget kaku. Ya, Nah, nggak bisa nari, nggak bisa joget. Enggak. Bukan kayaknya- passionnya di nari gitu. kayaknya sulit deh kalau kamu terjun ke dunia ini. Itu ada nggak sih? Atau semua orang bisa? Semua orang sebenarnya bisa Kak, cuma tergantung minat dan niatnya aja. Oke. Kalau misalnya emang dia niat buat terjun ke tari, pasti dia kayak, oh tari ini bagus, aku mau belajar sedikit-sedikit deh. Nanti kalau nggak bisa tanya ke ini, gitu. Tapi menurut Rani sendiri, apakah Rani semacam mempercayai atau tidak dengan kalimat seperti ini? Saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa nari nih, tapi saya kalau mau belajar akhirnya bisa menari, tapi tidak seluas orang yang punya talent dari lahir sebagai penari. Menurut kamu sendiri gimana kayak gitu? Apakah setuju atau tidak? Setuju. Setujunya? Ya karena kalau misalnya kita udah tertarik, pasti ada niat gitu Kak buat belajar. Nah kalau misalnya niat itu ditekunin terus, nanti kan lama-lama juga bakalan luas kayak yang penari lainnya. Oke, berarti Itu. setuju ya. Yang penting niat dulu. Iya. Kamu ada niat tapi nggak bisa kenapa? Aku juga niat latihan tiap hari, tapi tetap baca nggak enak suaranya. Kenapa Iya, ya? kenapa itu ya? Aku udah niat tapi nggak pingin balik lagi. Gak usah balik Ini kamu itu breaknya nggak ngapain. diangkat itu. Ya, kita break sejenak ya sobat selai semuanya ya. Di segmen kita Biar selanjutnya trauma. nanti kita bakal ngobrol lagi sama Rani. Harapan kedepannya seperti apa? Kalau tadi kan ditanya sama Miss Rina, suatu saat ingin bikin sanggar. Sanggar buka private Betul. time, Tapi apakah langkah katakanlah 5 tahun ke depan nih kayak mau mencalonkan 5 tahun ke depan apa sih yang akan dilakukan? Jangan kemana-mana ya. Tetap di Selai Show. Iklannya keren kan? luar Jadi biasa. bersama Boti itu. Buat itu nama robotnya kan? Ya. Robot Menjaga internet. Tapi robot ini ya. Apa sih? Tolong cari informasi apa? Robot. Bersama Boti tadi apa sih? Nggak ada loh iklannya bersama Boti. Apa? Ada kan? Bot itu Tentang apa? Robot? Tentang apa? Robot apa? Tanya. Robot ini, robot teknologi. Iya, Ya kayaknya udahlah robot sambil teknologi ya. dicari ya kita. Roti Saribot. Bukan. Kita balik ke Rani Iya. yang ternyata Iya. habis ini bakalan perform juga di Matos. Kalau kalian Setelah mau maghrib. lihat kayak ini live kan ya, buat Iya. kalian yang nonton hari ini kalian mau tahu performnya Rani kayak apa, bisa langsung datang ke Matos nanti tampilnya kita kisah Habis maghrib, habis maghrib. Tapi kalau mau jagong sama Rani nanti jam 4 di sana ya, bisa sambil belanja-belanja. Nah, Rani pertanyaanku sebelum tadi break gitu kan. Gimana kalau break? Break. Yes, of course. Aku kemarin sempet lihat si ini loh apa podcastnya siapa sih anak yang ngomong British itu? Oh, Aurel. Bukan, ada Cinta Laura. No, ada dua kakak adik. Oh, tahu aku tahu. Ya kan yang maaf yang adiknya Iya tahu. lupa namanya. TikTokers. Ya awalnya kayak dari TikTokers gitu. Ya kenapa podcast ya? Oke. Nah, 5 tahun ke depan apa yang akan Rani lakukan katakanlah untuk tetap mengingatkan kepada semuanya bahwasanya tari itu indah. Apa yang akan Rani lakukan? Apakah bikin sanggar itu tadi atau minimal bikin pelatihan apa tadi? Private atau ada hal yang lain yang ingin Rani lakukan, gebrakan-gebrakan itu? Private itu private. Rival. Ya. Kalau untuk 5 tahun ke depan pastinya bakal ngembangin di teknologi dulu. Teknologi Jadi misalnya dulu. kalau nari direkam nanti diupload gitu. Oke. Portofolionya pasti di situ ya. Nah itu kan pasti orang-orang kenal. Oh anak ini. Nanti mungkin yang dari perumahan dulu deh anak-anaknya dilatihin ke saya Oke. gitu. Karena kalau untuk setiap tahun belakangan ini itu setiap Agustusan yang tampil saya saja. Oh. Yang anak kecil-kecil itu masih Nonton. Ya. Berarti Rani kedepannya ingin jangka pendeknya anak-anak di kampung, katakanlah di Ya. perumahan situ, kalau Betul. acara Agustusan, Bisa mereka yang tampil tari, juga. aku tak pensiun tapi Ngajar. ngajar kalian Ya. gitu. Itu Nurunin harapannya. generasi. Soalnya kalau saya terus kayaknya nanti orang-orang bosen Kak. Enggak sih?
Aku dari dulu enggak ada yang bosan sama Aku juga nggak pernah bosan sama Rani, baru ketemu soalnya. Enggak, Rani jangan punya pikiran gitu lah. Iya, karena kan yang kamu bawakan tari-tariannya itu berbeda, kostumnya berbeda. Terus secara apa ya? Kamu tuh kayaknya orangnya entertaining banget Betul, gitu ya. betul, Jadi betul. dari tarianmu sendiri tuh sudah bisa menghibur orang lain gitu loh, Ya. Rani. Kamu harus terus melejit, Rani. Dia sampai umur 30 masih tampil kayak bingung nggak mau nari apa lagi. Iya banyak, tari beskalan kan orang yang ini 30 ke atas tari beskalan. Maksudnya kayak dari umur sekarang sampai 30 tahun sudah kan dicobain udah semuanya. berapa tahun kan Ya. itu kayak Siapa tahu nanti Rani yang akan mencetuskan satu tarian. Tapi paham nggak sih? Sudah, di Kak. Cowok itu kan sampai umur sepuh masih menari. Terus that's why That's why enggak, that's why-nya adalah kenapa tidak dia bisa Why seperti not? Why Loh, not? enggak, akhirnya ke why not-nya gitu. Ngerti nggak sih bahasanya? dia lagi menyapu dirinya sendiri. Tapi sering kan? Dia nggak tadi dia bilang dia udah membuat tarian. Kan Buat kalau tarian sendiri. FLS di SMA itu tariannya buat sendiri, Kak. Oh, serius? Musik tarian buat sendiri. Oh wow. Terus kamu membuat daerah Malang. Kalau Membuat daerah Malang, tarian daerah Malang. tarian, Oh dari salah. iya. Jago. Nah, kalau FLS itu judul tarinya dan temanya itu ngambil dari wilayah sekitar. Oke. Nah, aku kemarin buat tarian namanya Sabdo Nayoko Wendit. Sabdo Nayoko Wendit menceritakan tentang Jadi di Mendit itu kan banyak monyet. Ya punya teman-teman kalian, kamu. teman-teman kalian terus. Nah, jadi monyet itu dulunya seorang prajurit Oke. Majapahit. Nah, mereka mereka itu tidak percaya dengan hal-hal mistis yang ada di sana. Ya. Jadi misalnya ada sesajen, mereka itu tidak menghargai. Jadi kayak Iya, iya, mereka iya. merusak. Terus akhirnya si penunggu di sana ngutuk mereka jadi kera buat menjaga sumber mata air yang ada di Ya, Mendit itu. Bedit. Jadi sumber mata airnya di sana itu ini ya. Biasanya kalau mungkin malam satu suro atau apa gitu rame ya, Ya, buat ada pencucian kering. New wisata Mendit by New. Nicole. Sekarang sudah enggak by Nicole. Oh, by siapa? Beda. Manajemennya sudah beda sayang. New wisata Mendit. Ya, New wisata Wisata Mendit Mendit. gitu. Itu penggarapannya berapa lama? Musiknya, gerakannya dan sebagainya. Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Iya. Itu Dua termasuk orang, cepet ya maksudnya Iya. penggarapan apa Musik tari kreasi dan- baru. Untuk kamu kostumnya? pure? Iya. Kostumnya kreasi tapi juga sewa. Jadi kayak di persewaan nanti kita Mix nata and match. ya, betul, mix and match. Aduh keren loh ya, kayak gitu ya. Itu PR banget kan ya. Kamu garap itu entah itu aransemen musiknya atau mungkin mikirin konsep untuk kostumnya dan gerakannya itu kamu dibantu siapa Rani? Pastinya ada guru ekstrakurikuler yang di sekolah kan, Kak. Itu juga ikut membantu. Mhm. Jadi kita bertiga. Guru, saya sama teman Temennya saya. yang ikut lomba itu juga tadi ya. Nah. Durasinya berapa menit tarian yang kamu buat itu? 6 menit. Teman-teman bisa lihat nggak sih? Maksudnya tarian yang sudah kamu buat itu apakah kamu upload sudah upload di Instagram kah atau di YouTube kah atau di mana? Belum. Masih belum rilis. Segera belum. Loh, kok belum rilis? Kapan rilisnya? Nunggu apa ya? Tunggu Masih Idul Adha paling ya. 27 bulan Mei. Bulan Mei. Enggak, dia tuh kayak kalau ada mungkin kalau ada event lagi ya kayak bisa Ya. ditampilin terus nanti jadi nggak di-upload banyak yang gitu. nyontek gitu, Kak. Eksklusif ya, Betul. Bu ya. Kedepannya mau bikin lagi nggak? Kira-kira kan sudah berhasil nih bikin satu. Durasi 6 menit itu lama banget loh. Ya, masih ngumpulin tenaga dulu. Tapi peran orang tua kamu gimana sih Rani melihat sekarang pergerakan kamu grafiknya naik terus dari yang dulu TK ikut-ikutan akhirnya masuk ke sanggar sampai sekarang sudah Menciptakan satu tarian. tarian gitu. Peran orang tua seperti apa? Pasti mama itu ngedukung, ayah juga ngedukung. Apa hal yang ingin kamu sampaikan ke mama dan papa kamu? Boleh lihat kamera di sini. Ibu, Apa yang ingin kamu sampaikan gitu? kasih. Bentar, biar menyampaikan dulu. Pastinya terima kasih banyak. Nah, Aduh, nggak bisa kalau bahas. Jangan itu make upnya dia buat tampil lagi.
Ini kedengaran loh, itu kedengaran kalian ngomong kalian itu kedengaran. Tapi apa hal mau disampaikan Iya. tadi udah. hal yang ingin Ininya disampaikan terima kasih singkat aja. banyak. Terima kasih banyak. Ya. Karena sudah kayak mensupport. Ya. Betul. Kan jarang nih ya, maksudnya kayak orang tua yang mau mensupport di luar bidang akademis tuh kayak Betul, rata-rata, tidak semua tapi iya, rata-rata. tapi soalnya kayak banyak orang tua tuh yang supportnya tuh Akademis. lebih ke akademis gitu. Ya. Gimana pokoknya juara 1, ranking 1 di sekolah, padahal bisa jadi anak itu lebih menonjol di non-akademis gitu. Tapi kamu berkaca-kaca tadi mau menyampaikan sesuatu ke ayah bundamu itu kira-kira ada satu momen apa sih yang nggak kamu lupakan dari mereka berdua yang selalu mendukungmu di dunia tari ini? Oh, sampai berkaca-kaca gitu loh Mbak. Penasaran loh Mbak. Itu pastinya kalau kayak nganter-nganter gitu. Terus kan kalau misalnya mau tampil pasti ada biaya yang harus dibayar. Iya. Kan pasti minta uangnya ke Orang orang tua. tua. Nah, itu support, itu juga termasuk support yang dikasih dari orang tua ke aku sih. Iya, kalau nggak dapet sanggup ya nggak bisa nyewa baju. Masa pakai gini bajunya Itu nari? sebenarnya kalau ngomongin masalah itu kan apa ya, bentuk sayangnya orang tua, berarti bentuk Ya. tanggung jawabnya Rani ke orang tua adalah memberikan yang Yang terbaik terbaik. untuk dirinya Rani, biar Betul. nanti imbasnya ke orang tua dan ke lingkungan. Oh, betul seperti itu. Istriku bukan yang Kok tiba-tiba ke lagu itu? tahu kan yang terbaik. Yang terbaik intinya ya, setelah ini kita akan langsung melihat performnya si Rani. Betul, ya. yang akan menari membawakan tarian dari Banyuwangi. Apa Yang namanya judulnya? adalah Kembang goyang. Kembang goyang. Setelah ini apa tadi namanya? Omprak. Omprak ya. Dan kembang goyangnya. Satu pesan nih untuk teman-teman yang seumurannya Rani nih, apa yang ingin disampaikan sama Rani tentang tarian atau mungkin tentang kehidupan, semangat mempertahankan kebudayaan Indonesia. Betul. Silakan, Silakan. apa yang mau disampaikan? Pastinya tarian-tarian di Indonesia itu sangat banyak sekali. Nah, sebagai generasi muda kita juga harus melestarikan kebudayaan yang ada. Nah, kalau dari daerahnya sendiri saja kita tidak melestarikan, terus siapa yang mau melanjutkan kebudayaan kita selanjutnya? Pertanyaan terakhir, Rani udah punya pacar? Aduh, Nggak apa-apa kan Rani? Kayaknya ada ngincer itu loh. Yang mana? Rani udah punya pacar? Kamu ngincer tadi. siapa enggak ya kak? Kamu? Kamera merah, bibi merah. Bima? Oh, Mama ya? Main mah calon mantu. Kita break sejenak, setelah break kita langsung ya melihat performnya Rani seperti apa. Jadi kita bertiga mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Rani. Terima kasih. Lancar ya. Amin. Jangan lupa datang ke Matos Malang Town Square ya. Ya. Nanti habis maghrib Rani tampil di sana untuk hari tari sedunia. Oke, waktunya setelah break kita menyaksikan Rani. Ayo Bim, di syuting loh Bim yang terbaik Syuting pacarnya. ya. Pacarnya. Calon. Pacarnya. Belum. Loh, enggak apa-apa ada Mama ya. Kita break sejenak sahabat semuanya. Bye.
Ketik kiara penalon-alon dia ente berriang mulai hang rodok yancang nak beriang